Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jay dan Hadi. Saya adalah marketing properti. Oke, gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Memang saat ini lagi musim hujan, jadi kita harus senantiasa menjaga kondisi kesehatan kita ya. Jangan sampai sakit-sakitan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang selalu menonton video-video dari channel Jay dan Hadi ini. Mudah-mudahan di videonya senantiasa memberikan info yang bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga agar Anda senantiasa mendapatkan notifikasi agar selalu update di video-video terbaru dari channel Jay dan Hadi ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit kembali ya mereview terkait dengan tahap perluasan di Coupling Nuansa Alam Transyogi tahap kedua ini. Jadi sekarang sedang manajemennya itu sedang menyiapkan selain dari sisi harga, konsep juga site plan dan perizinannya ya. Karena memang untuk tahap perluasan ini rencana akan digabungkan tidak hanya coupling serbagunanya aja, tapi juga ada konsep spot untuk wisatanya. Suasana pagi ini dari proyek perluasan Nuansa Alam Transyogi tahap kedua. Ini area coffee shop. Kemudian ini adalah row jalan utama ke arah perluasan. Dan itu sudah ada eksavator ya, alat berat sedang pembentukan row jalan utama sampai di sana. Dan ini adalah yang bakal jadi villa atau penginapan dari Nuansa Alam Transyogi tahap kedua. Dan berikut ini adalah jalur ke bawah ya. Jalur ke bawah perluasan area wisata, sekaligus di sebelah sini adalah coupling ya. Coupling Nuansa Alam Transyogi tahap kedua. Nah, ini tentu sangat menarik dari sisi investasi. Makanya di video kali ini saya akan sedikit lebih menekankan aspek investasinya itu ke depannya seperti apa sih. Oke, untuk tahap perluasan ini rencana akan di-open sekitar luasnya 4 hektar ya. Nah, untuk spot wisatanya itu kurang lebih akan memakan luas sekitar 1,3 hektar. Nah, sisanya nanti itu akan dijadikan coupling serbaguna bagi Anda. Nah, bayangkan nih nanti coupling yang tahap perluasan ini itu tidak hanya coupling serbaguna ya yang seperti tahap 1 atau tahap 2, tapi coupling ini itu langsung dijadikan ada aspek investasinya. Karena spot wisata dari nuansa wisata nanti itu juga akan dijadikan wisata untuk umum. Nah, tentu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Anda yang berinvestasi miliki coupling di tahap perluasan ini. Secara tidak langsung saya akan merangkum ya investasinya kurang lebih ada di 3 aspek ya. Biar mungkin setidaknya saya memberikan sedikit gambaran kepada Anda investasinya tuh dalam bentuk apa aja sih ketika Anda memiliki coupling di tahap perluasan Nuansa Alam Transyogi tahap kedua ini. Nah, yang pertama adalah investasi dari sisi kegunaan atau fungsinya. Nah, kerennya untuk tahap perluasan ini kan berdampingan nanti dengan spot wisatanya ya. Nah, spot wisatanya tersendiri itu nanti ada villa yang nantinya itu bisa dijadikan tempat penginapan ya, baik bisa dipakai untuk pemilik coupling dan juga buat umum yang nggak punya coupling di sana juga gitu. Jadi terus ini nanti Kang gratis atau berbayar? Pastinya berbayar ya, beda.
Nah, ada villa, kemudian nanti ada spot area kayak restoran gitu, kemudian ada area kolam renangnya, ada area coffee shopnya juga buat nongkrong-nongkrong. Intinya di tahap perluasan ini akan disediakan spot wisata ya, karena memang apa namanya itu jalur Puncak 2 Bogor kan coupling nuansa alam Transyogi tahap kedua ini berada di jalur Puncak 2 Bogor. Nah, sekarang kan spot wisata di jalur puncak yang 1 Bogornya itu macet banget ya, udah sangat padat banget. Artinya peluang 2-3 tahun ke depan jalur puncak 2 Bogor ini pasti bakalan rame banget. Jadi pertama, investasi ketika Anda miliki coupling di sini tuh dari segi kegunaan atau fungsinya. Anda ketika punya coupling di tahap perluasan ini itu bisa dijadikan villa spot untuk Anda penginapan tersendiri. Itu nanti bisa dibangunkan villanya kerjasama dengan developer, tapi biayanya belum sepaket. Jadi yang nanti dijual itu tetap couplingnya aja, cuma nanti ada penawaran apakah dari sisi fungsinya ini akan difungsikan juga sebagai villa, entah itu nanti digunakan untuk Anda sendiri atau disewakan untuk umum gitu. Karena bayangkan ketika ada spot wisata di Bogor itu pasti membludak banget. Weekend itu pasti banyak yang datang ke spot perluasan coupling nuansa alam Transyogi tahap kedua ini. Jadi yang pertama untuk fungsinya itu Anda bisa digunakan tersendiri, dibikin rumah, dibikin villa tersendiri, atau dijadikan kebun minimalis bagi Anda tersendiri gitu. Terus nanti kalau misalkan Anda apa namanya itu dari coupling ini kan sudah ada nanti tuh penginapannya. Jadi ketika Anda dijadikan kebun, kemudian ketika pulangnya ke sorean bisa langsung nginep di villa nuansanya. Keren banget kan? Oke, itu adalah investasi dari sisi kegunaan atau fungsinya. Bayangkan ketika misalkan nanti Anda bekerja sama dengan developernya untuk coupling Anda digunakan villa, itu kan ada passive income tersendiri. Nah, ini yang keren. Jadi ketika Anda punya coupling di sini, itu sudah disediakan gambaran investasi langsung bekerja sama dengan developernya. Dan ini menjadi investasi menarik karena jalur Puncak 2 Bogor nanti bakalan ramai menjadi spot wisata seperti jalur Puncak Bogor yang sekarang. Tentu sangat menarik banget, kita nggak usah pusing-pusing nih nanti coupling kita mau jadiin apa, bisa dikerjasamakan dengan developer dan mendapatkan passive income. Keren banget kan? Oke, untuk yang kedua, investasi di coupling tahap perluasan ini saya bisa melihatnya dari segi investasi nilai ya. Nanti kurang lebih di tahap perluasan ini harganya nggak beda jauh dengan yang sebelumnya ya. Ya kurang lebih sekitaran 50-60 juta untuk luasan standar 100 meter persegi. Nah, dari sisi nilai, yang namanya properti seperti yang Anda ketahui, trennya itu tiap tahunnya itu pasti mengalami kenaikan. Apalagi di tahap perluasan ini, developernya sudah merancang agar dijadikan spot wisata. Nah, artinya nanti ke depan jumlah kunjungan ke lokasi tahap perluasan di nuansa alam Transyogi tahap kedua ini pasti bakal banyak banget. Artinya kalau 2-3 tahun ini menjadi spot wisata yang banyak dikunjungi orang, harga tanah Anda yang Anda beli di awal itu bisa naik harganya. Nah, bayangkan dulu juga di jalur Puncak 1 Bogor yang sekarang banyak dijadikan destinasi wisata, kan dulu harganya juga murah-murah ya. Ada yang 40 jutaan ya, sama lah seperti sekarang. Nah, ketika itu menjadikan spot wisata banyak orang ketika weekend pada berkunjung ke jalur Puncak 1 Bogor ini sampai membludak ya, sampai tiap berita tuh pasti aja weekend itu macet banget ke sana. Dan itu harga tanah di sana itu mengalami kenaikan yang signifikan. Karena jalur Puncak 1 Bogor itu diminati untuk tempat wisata banyak orang. Sehingga tanahnya di sana pasti mengalami kenaikan. Bayangkan Anda sekarang membeli tanah, ambillah contoh misalkan 50 juta. Dan ketika lokasi Transyogi ini rame banget dikunjungi banyak orang menjadi jalur spot wisata setelah yang jalur Puncak 1 Bogor sekarang, dijamin harganya pasti tren properti itu selalu mengalami kenaikan. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, itu tidak menutup kemungkinan.
Apalagi Anda mendapatkan luasannya cukup luas, 100 meter persegi. 2-3 tahun ke depan bisa jadi harganya makin mahal ya. Nah, itu adalah investasi dari sisi nilai, pasti mengalami kenaikan di masa yang akan datang. Menarik kan? Investasi yang ketiga saya ambil dari sisi aspek manfaat ya. Yang namanya investasi itu adalah Anda memperhitungkannya tidak dalam waktu dekat, tidak dalam 2-3 tahun, tapi dalam jangka yang sangat panjang. Artinya investasi sampai bahkan hari tua Anda, masa pensiun Anda. Bayangkan ketika seseorang misalkan sudah pensiun, itu dijamin ingin tinggalnya tuh di lokasi yang hijau-hijau ya, yang alami gitu. Pasti nggak mau diamnya itu di perkotaan. Nah, ketika Anda sekarang berinvestasi, punya miliki kapling dengan luasan 100 meter persegi, ketika Anda masa pensiun nanti, itu bisa menjadikan hunian masa depan kita. Nah, apalagi di nuansa alam Trans Yogi tahap kedua ini, Masya Allah, view pemandangannya keren banget. Setiap buyer yang datang ke sana itu selalu takjub ya. Masya Allah luar biasa katanya, view pemandangannya itu bikin tenang, relax gitu. Dan itu memang yang dicari ketika masa pensiun kita. Kita sudah tidak ingin ya dengan ruwetnya perkotaan. Pasti setiap yang pensiun itu ingin ke daerah pinggiran ya, pedesaan, pokoknya yang hijau-hijau lah, yang bikin rileks pikiran gitu ya. Nah, itu kita sudah siapkan dari sekarang. Artinya investasi jangka panjang adalah mempersiapkan nanti masa tua kita. Lebih jauhnya lagi, investasi ini itu bahkan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Bayangkan, mungkin 10-20 tahun ke depan kita nggak tahu ya, harga tanah pasti melonjak tinggi banget gitu. Nah, ketika kita beli lahan, punya lahan sekarang luasan 100 meter persegi, 200 meter persegi dengan harga beli sekarang yang masih murah, ketika diwariskan ke anak cucu kita, itu luar biasa. Kita sudah mempersiapkan keluarga kita agar mendapatkan ya lahan tanah terbaik gitu. Artinya itu investasi jangka panjangnya, investasi dari segi manfaat buat kitanya. Bisa dijadikan spot untuk hari pensiun kita, tapi juga lebih jauhnya lagi bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Menarik banget kan? Nah, inilah memang yang dilihat oleh manajemen di nuansa alam Trans Yogi tahap kedua untuk membuka tahap perluasan ini. Anda memiliki kapling di sini, sudah disiapkan investasinya langsung, bisa kerjasama, dibikin pila sehingga nanti bisa menjadi passive income ya, diatur oleh sistem yang nanti akan dibikin oleh manajemen developernya. Selain itu juga ketika investasi miliki kapling di sini, Anda sudah mempunyai aset yang tiap tahun nilainya, harganya selalu mengalami kenaikan. Dan yang terakhir, dari segi manfaat, investasi ini bisa menjadi tempat kita ketika masa pensiun nanti untuk mendapatkan lokasi yang alami, yang bikin kita rileks, bahkan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Bayangkan harga kaflingnya mungkin 50-60 juta, luasan 100 meter persegi, tapi memberikan manfaat investasi yang begitu besar sekali. Menarik banget kan? Pastikan Anda survei ke lokasinya aja dulu. Langsung lihat lokasinya, lihat progresnya, dan juga lihat lahan mana aja yang sekiranya Anda cocok di sana. Lalu join waiting list-nya, ketika udah mulai opening, Anda bisa langsung booking. Sehingga tidak lagi ada kondisi kehabisan kaflingnya ya. Karena memang tren di nuansa alam Trans Yogi tahap kedua ini, kapling itu selalu habis dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tentu dong Anda tidak ingin ketinggalan lagi, tidak ingin pas dapat info, aduh udah habis Kang gitu. Makanya dari sekarang pastikan survei dulu. Kang, kita nggak tahu nih lokasinya di mana. Nah, jangan sungkan. Silakan Anda kontak nomor saya yang ada di deskripsi video ini. Jangan sungkan telepon Hadi, WhatsApp Hadi, nanti saya akan memberikan informasi lengkapnya, skema bayarnya, detail info semuanya, termasuk maps lokasinya. Sehingga Anda ke sana tuh tidak nyasar-nyasar. Oke?
Nah, Hadi tunggu kontak Bapak Ibu, kita survei bareng-bareng ke lokasi nuansa alam Trans Yogi tahap kedua ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kelancaran rezekinya, diberikan rezeki yang berkah melimpah dan juga bertambah. Oke, paling itu saja ya, sedikit review gambaran dari sisi investasi di tahap perluasan coupling nuansa alam Trans Yogi tahap kedua ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa kasih like, dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan komen aja di videonya. Juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga dan juga klik loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Jay dan Hadi. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Tetap sehat terus. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.